Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menyebutkan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Yang ketiga, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ayo ingat kembali struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Pengguna energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan kehabisan pasokan listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif yang untuk menghasilkan listrik. Energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif bebas polusi. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lebih lama. Contoh sumber energi alternatif antara lain sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Selain pembangkit listrik tenaga air, jenis pembangkit listrik lain yang sudah dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jenis pembangkit ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak rangkaian logam, rakitan logam, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Gambar tersebut menunjukkan panel surya atau gabungan beberapa lempeng logam. Cara kerja panel surya. Panel surya ditempel di atas genteng. Kalau dalam contoh ini panel suryanya dipasang di atas genteng sehingga bisa menyerap radiasi sinar matahari. Kemudian nanti ada inverter, ada baterai, dan baru diolah untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, cara kerja panel surya dari cahaya matahari nanti diserap atau diterima oleh panel surya. Panel surya merubah sinar matahari, panas matahari, menjadi energi listrik, kemudian disimpan di controller. Pada controller nanti diubah lagi energi listriknya, kemudian disimpan di baterai. Dari baterai, energi listrik disalurkan ke inverter. Dari inverter, energi listrik sudah bisa digunakan untuk menyalakan atau menggunakan alat-alat rumah tangga. Banyak rumah-rumah di Indonesia yang sudah menggunakan panel surya sebagai energi alternatif pengganti listrik. Untuk lampu jalan juga sudah menggunakan panel surya. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia.
Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Jadi yang pertama, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kepintaran manusia harus ditingkatkan. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Berikut adalah gambar kerjasama Indonesia dengan Singapura. Presiden Joko Widodo sebelah kanan dan Presiden Singapura Halimah Yacob. Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara dua negara, antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura juga konsisten menjadi investor asing terbaik di Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Anak-anak, sekian saja pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu belajar kalian dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.